Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Afifah dengan NIM 221341125. Di sini saya akan membahas mengenai Human Behavior Concept Childhood guna untuk menyelesaikan mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Perilaku manusia dapat mengakibatkan perubahan dan juga berhubungan dengan lingkungan hidup. Salah satu hubungan antara penurunan kualitas lingkungan hidup hasil dari tindakan atau perilaku manusia. Studi sistematis tentang anak-anak berusia kurang dari 200 tahun dan sebagian besar penelitiannya telah dipublikasikan sejak pertengahan tahun 1940-an. Perbedaan filosofis mendasar mengenai sifat dasar anak-anak dan pertumbuhannya menjadi perhatian para psikolog sepanjang abad ke-20. Kontroversi yang paling penting berkaitan dengan pentingnya kepentingan relatif anugerah genetik dan lingkungan atau alam dan pengasuhan dalam menentukan perkembangan selama masa bayi dan masa kanak-kanak. Tiga teori terkemuka tentang perkembangan manusia muncul pada abad ke-20, masing-masing membahas aspek pertumbuhan psikologis yang berbeda. Jika ditinjau kembali, teori-teori ini dan teori-teori lainnya tampak tidak tepat secara logika dan tidak mampu menjelaskan pertumbuhan intelektual dan emosional dalam kerangka yang sama. Di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, tahapan yang terjadi pada rentang usia dini dan hal yang ada dalam tahapan perkembangan terkait dengan pembelajaran mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Yang pertama, tahap yang terjadi pada rentang usia dini. Sebagian besar penelitian ilmiah tentang perkembangan manusia terkonsentrasi pada periode sejak lahir hingga masa remaja awal, karena cepatnya dan besarnya perubahan psikologis yang diamati selama fase-fase tersebut, dan fakta bahwa perubahan-perubahan tersebut mencapai puncaknya pada fungsi mental optimal pada masa dewasa awal. Umumnya, pendewasaan dengan sendirinya tidak dapat menyebabkan munculnya fungsi psikologis, namun ia mengizinkan fungsi tersebut terjadi dan menetapkan pada waktu kemunculannya paling awal. Tahapannya yaitu bahasa. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi simbolik yang melibatkan di satu sisi pemahaman kata dan di sisi lain ekspresi perasaan, pikiran, dan gagasan. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu kemampuan anak dalam mengenali wajah orang lain. Yang ketiga, kemampuan simbolis dan imitasi. Kemampuan simbolik yang muncul pada usia sekitar 1 tahun dapat diamati ketika seorang anak secara imajinatif memperlakukan suatu benda sebagai sesuatu yang lain. Imitasi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang secara selektif menduplikasikan perilaku orang lain. Yang keempat, kesadaran diri dan empati. Tumbuhnya kesadaran dan kemampuan untuk mengingat keadaan emosi diri mengarah pada empati, atau kemampuan untuk menghargai perasaan dan persepsi orang lain. Yang kelima, moral. Anak-anak menunjukkan kekhawatiran terhadap tangan yang kotor, pakaian yang robek, dan gelas yang pecah. Yang keenam, ada identitas diri. Identitas diri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan emosi seorang anak. Yang ketujuh, sosialisasi dan teman sebaya. Antara usia 2 dan 5 tahun, interaksi anak satu sama lain menjadi lebih berkelanjutan, sosial, dan kompleks. Yang kedelapan, masalah dalam pembangunan. Permasalahan ini cenderung terbagi dalam dua kelompok, yaitu permasalahan yang ditandai dengan gejala kecemasan, penarikan diri, dan rasa takut yang ekstrim. Di satu sisi, oleh ketidaktaatan, agresi, dan perusakan harta benda. Yang kesembilan, orang tua dan sosialisasi anak. Menurut penelitian, terdapat 4 faktor. Yang pertama, sejauh mana orang tua mencoba mengendalikan perilaku anak. Yang kedua, tekanan yang dikenakan pada anak untuk mencapai perkembangan kognitif, sosial, atau emosional tingkat tinggi. Yang ketiga, kejelasan komunikasi orang tua dan anak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengasuhan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.
Dari 9 tahapan yang telah saya jelaskan tadi, ditemukan 4 tahap yang terkait dengan materi penyuluhan dan konsultasi gizi. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, orang tua dan sosialisasi anak. Yang ketiga, identitas diri. Dan yang keempat, sosialisasi dan teman sebaya. Sepertinya hanya itu yang saya dapat sampaikan mengenai Human Behavior Concept Childhood. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.